ampun Putri, kok bisa-bisanya ya dia nggak mau nerima uang yang aku kasih. Terus ini harus diapain ya uangnya? Permisi Nyonya. Mbak, ada apa ya Mbak? Nyonya kedatangan tamu Nyonya. Tamu? Siapa ya Mbak? Nyonya lihat sendiri aja ya Nyonya. Nyonya pasti bakal langsung ingat dia ini siapa. Mbak. Selamat pagi Nyonya. Mbak Siti, Mbak yang saya hukum 5 tahun yang lalu itu kan karena kerjanya terlalu rajin. Ya ampun Mbak, waktu cepet banget ya berlalu. Udah 5 tahun aja ya hukuman kamu berjalan Mbak. Cepat Nyonya bilang 5 tahun ini adalah waktu yang paling terburuk bagi saya Nyonya. Mbak, emangnya sekeras itu ya hukuman Nyonya di Dubai Mbak? Keras kamu bilang. Bukan keras lagi Mbak, tapi kerasukan. Asal Mbak tahu ya, setiap hari selama 5 tahun ini saya harus bangun jam 10 pagi di hotel paling bintang 5 dan paling mewah yang ada di Dubai. Ya ampun, setelah itu saya disuruh sarapan. Pasti kamu ngira sarapannya yang biasa kan? Enggak biasa. Tapi sarapannya itu omakase. Omakase. Setelah sarapan, saya dipijit Mbak. Dipijit selama 5 jam. Dengan pemandangan Burj Khalifa dan gedung-gedung pencakar langit ada di Dubai. Ya ampun, dipijit 5 jam. Emangnya nggak pegel Mbak dipijit 5 jam? Pegel banget loh Mbak. Saya harus melakukan hukuman itu selama 5 tahun. Tapi hukumannya tidak berhenti sampai di situ saja Mbak. Malamnya, setelah saya dipijat, saya dikasih 10 miliar. Dan harus habis hari itu juga. 10 miliar? Iya Mbak, iya. Setiap malam, otak saya ini harus berpikir dengan keras. Bagaimana caranya saya bisa menghabiskan 10 miliar dalam waktu 1 malam itu. Capek sekali Mbak, capek sekali jadi saya. Jadi gimana Mbak Siti? Kamu udah kapok kan saya hukum? Sudah Nyonya, sudah. Saya sudah kapok dihukum Nyonya. Saya nggak mau lagi ke Dubai Nyonya. Saya udah kapok, saya nggak mau lagi Nyonya. Kamu udah tahu kan Mbak, apa yang harus kamu lakukan supaya kamu tidak saya hukum lagi ke Dubai? Sudah Nyonya. Saya nggak bakal kerja terlalu rajin lagi Nyonya. Dan saya nggak bakal mengambil pekerjaan mbak-mbak yang lain. Bagus, semoga kamu semakin sadar ya Mbak tentang kesalahan kamu. Dan saya salut banget sama kamu karena kamu udah mau berubah. Ya Nyonya, saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Ya sudah, kalau begitu, nih gaji untuk kamu hari ini. Tapi Nyonya, saya belum bekerja hari ini Nyonya. Masa saya harus menerima gaji sebanyak ini sih Nyonya? Mbak, terima aja Mbak. Nanti kalau kamu dihukum lagi ke Dubai gimana? Mau kamu? Iya Nyonya, saya bakal terima gajinya. Terima kasih banyak ya Nyonya. Bagus. Ingat ya Mbak, jangan pernah melanggar peraturan di rumah ini lagi. Mengerti? Iya, Mbak, mengerti Nyonya. Jadi, kamu nggak sengaja numpahin teh di tas mahal saya? Iya Bu Bianca, maafkan saya Bu Bianca. Kamu tahu kan, saya ini siapa? Tahu Bu Bianca. Bu Bianca itu adalah istri dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Bagus. Tolong maafkan saya Bu Bianca. Saya benar-benar tidak sengaja sekali Bu Bianca. Oh, oke. Bu Bianca nggak marah Bu Bianca. Tidak kok. Asisten? Iya Nyonya Bianca. Cepat kamu pecat orang ini sekarang juga. Baik Nyonya, akan saya proses pemecatan orang ini sekarang. Bu
Bu Bianca, kok saya dipecat Bu Bianca? Bukan saya Bu Bianca, cuman ini pekerjaan saya satu-satunya Bu Bianca. Kalau saya dipecat, gimana saya bisa menafkahi anak saya Bu Bianca? Maafkan saya Bu Bianca. Emangnya saya peduli? Makanya, kalau sudah miskin, kerja itu yang benar. Jangan ceroboh jadi orang. Kamu tahu, harga tas yang kamu rusakin itu miliaran. Kalau kamu nabung bertahun-tahun, nggak bakal kebeli tas yang kayak gitu. Jadi jangan ceroboh ya lain kali. Kamu lupa ya saya ini siapa? Saya adalah istri dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Maaf Bu Bianca, maafkan saya Bu Bianca. Sekarang, kamu pergi dari rumah ini. Atau saya bakal minta ganti rugi atas tas yang udah kamu rusakin. Baik Bu Bianca. Emang susah banget ya kerja sama lulusan SMA kayak orang itu. Asisten? Iya Nyonya Bianca? Tas yang dia rusakin itu dibuang aja ya asisten. Saya udah gak sudi pakai tas yang dirusakin sama si miskin itu. Baik Nyonya Bianca. Hai Nyonya Bianca, saya ada sedikit hal yang harus saya sampaikan kepada Nyonya Bianca. Apa? Jadi untuk besok Nyonya Bianca, itu Nyonya Bianca ada acara untuk kumpul dengan istri-istri pejabat yang lain. Nyonya Bianca berkenan untuk hadir di acara tersebut. Oh, bisa lah. Secara, saya itu adalah ketua dari istri-istri pejabat. Jadi saya harus datang asisten. Baik Nyonya Bianca, saya akan konfirmasi kehadiran Nyonya Bianca kepada istri-istri pejabat yang lain. Oh ya, jangan lupa juga ya asisten, buat ngundang si sombong dan si angkuh itu, Isabel Fortuna. Secara, dia itu istri pejabat juga kan? Jadi kamu harus undang dia hari ini. Baik Nyonya Bianca, saya akan undang juga Ibu Isabel. Kalau begitu, saya permisi dulu ya Nyonya Bianca. Isabel, sekarang kamu lihat ya, kamu masih bisa sombong atau angkuh di depan istri-istri pejabat yang lain. Kita lihat nyali kamu. Sebagai hadiah karena 6 bulan lagi Mbak ulang tahun, Mbak bebas milih apa aja yang ada di toko ini. Nyonya, ulang tahun saya kan masih lama. Kok udah dikasih hadiah aja? Emang kenapa? Nggak boleh saya ngasih kamu hadiah. Tapi Nyonya, biasanya kan ngasih hadiah itu di hari ulang tahunnya, bukan 6 bulan sebelumnya Nyonya. Nggak apa-apa, kebetulan saya lagi ada duit hari ini, jadi saya mau beliin Mbak hadiah. Kebetulan? Bukannya Nyonya setiap hari ada duit ya? Duitnya Nyonya kan nggak habis-habis Nyonya. Iya, saya pokoknya pengen beliin Mbak hadiah aja sekarang. Bilang aja Nyonya nyuruh saya buat ngabisin bekal dari Tuan kan? Pasti Nyonya udah bingung kan mau beli apa lagi? Enggak kok, saya emang pengen beliin Mbak hadiah aja. Udah Mbak, pokoknya Mbak lihat-lihat barang di sini dulu ya. Kalau ada yang Mbak suka, langsung ambil aja ya Mbak. Iya deh Nyonya, saya lihat-lihat dulu ya Nyonya. Bagus-bagus banget bajunya. Kira-kira berapa ya ini harganya? Coba lihat satu deh. Ya ampun, 324 juta. Gila, mahal banget ini bajunya. Padahal kualitasnya mirip kayak di pasar malam. Gak usah deh, ya ampun, terlalu mahal itu bajunya. Tasnya bagus-bagus banget. Berapa ya harganya? Kalau di bawah 10 juta baru aku beli. Ya ampun, 2 miliar. Tas kayak gini doang. Ini kayak terbuat dari kulit naga deh. Nggak mau nanti kalau saya bawa ini dicopet lagi. Nggak usah deh. Oh, ini tempat-tempat kalung toh. Kayaknya buat emak di kampung cocok nih. Mana ya kalung yang bagus? Ya, berapa ya ini harus? 42 miliar.
kalung kayak gini doang. Ini kayaknya pakai batu dari Mars deh. Gila, ini mahal banget. Oh, merinding megangnya. Ngeri banget. Gila, mahal-mahal banget barang-barang di butik ini. Nggak ada yang ratusan ribu apa. Semuanya jutaan bahkan miliaran. Nggak enak saya kalau beli. Kasian nyonya. Gimana mbak? Udah dapet barangnya? Enggak nyonya. Barang-barangnya mahal-mahal banget. Saya ngeri ngeliatnya. Loh, kok nggak ada sih? Saya kan udah bilang buat mbak itu bebas mau beli apa aja. Aduh, nggak usah nyonya. Ini barang-barangnya terlalu mahal buat saya. Mending nyonya beli untuk nyonya aja ya. Permisi mbak. Iya bu, hari bisa saya bantu? Udah dicatat semua kan? Barang yang disentuh sama mbak ini kan? Sudah kok bu. Nyonya ngapain? Saya udah tahu kalau kamu gak bakal mau beli apa-apa di sini. Makanya saya suruh mbak di toko ini untuk catat semua barang yang kamu sentuh. Saya kasih itu aja ya untuk ulang tahun kamu. Nggak usah nyonya. Udah diem aja. Berapa totalnya ya? Totalnya jadi 42 miliar 324 juta bu. Ada satu tas, satu baju, dan satu kalung berlian. Berapa? 42 miliar? Nyonya nggak usah nyonya. Nyonya nggak usah nyonya. Udah, kamu terima aja ya. Akhirnya aku nggak perlu belanja apa lagi hari ini. Pasti papa bakal seneng banget karena aku ngabisin banyak duit. Tuh kan nyonya manfaatin saya. Nggak ada kok. Mbak, tolong cepat bungkusin ya. Bayarnya pakai ini aja. Baik bu, ditunggu ya bu. Mbak, bulan depan kita belanja lagi ya untuk ulang tahun kamu. Nggak usah bulan depan deh, minggu depan nyonya.